Marhaban
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para alim ulama, tokoh masyarakat, para orang tua di sini semuanya. Alhamdulillah kita bisa menghadiri daripada majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada selaku daripada takmir masjid Raudhatul Madinah juga yang sudah saya anggap sebagai sahabat saya sendiri, sebagai saudara saya dan sendiri, harus tersebutin untuk bisa memberikan kepada kita pencerahan. Mudah-mudahan kita selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu waktu kita bisa. Halo, satu. Satu dua. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa mawala wa sahbihi wa man tala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah futuhal 'arifin min abwabil 'alamin wahdina ila siratikal mustaqim wa huwa ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Sabahatil ulama wa bajjala wa haba'i bainal qurba alladzina hum warasatul anbiya'i was-su'ama'il a'izzah. Aqsu bil dhikri sahibil fadila wal karamah Hadrata Syekh Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus alladzina matta'ana Allah bituli hadayatikum as-sa'idah. Amin. Wa jami'il ulama'il muhtaramin al-hadirina fi hadzal manzil alladzina ihtadamna wa ihtaramna wa tahiyyati wa salamah wa sam'atin wa mahabbatin wa ita'ah. Jajaran instansi sedang pemerintah, utamanya Bapak RT dan RW setempat, dari kami sangat hormat yang sedalam-dalamnya ikhwanal hadirin wa akhwatil hadirin kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum. Di awal perjumpaan kita pada malam yang insya Allah akan penuh barakah dan maghfirah ini, marilah kita mengucapkan bersama-sama alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil Islam wal iman, yang mana di setiap-tiap detik kehidupan kita selalu berkelimpahan beberapa rahmat, nikmat, taufik dan hidayah serta ma'unah dan inayah, bahkan wardiyah
yang telah dianugerahkan kepada kita bersama pada malam hari ini, sehingga kita semua dapat beristimaiyah fi kainis sihah wal afiyah dalam rangka tabligh akbar yang dikemas dengan peringatan Isra wa Mi'rajun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengatasnamakan takmir Masjid Rawdatul Jannah Jalan Johor nomor 10 Surabaya. Sedikit sebagai imbauan kepada kami dan terutama kepada hadirin sekalian umumnya. Tapi nanti insya Allah penjelasan yang luas dan panjang ada Hadrat Syekh Al-Habib Idris bin Muhammad Al-Idris. Isra wa Mi'rajun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seringkali disampaikan oleh para mubalighin, ulama kita, baik di pengajian umum, di pengajian rutin setiap Jumat mengenai Isra wa Mi'rajun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tidak akan membahas tentang Isra wa Mi'rajun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita ambil hikmah dan kita kaji apa sih pengertian daripada Isra wa Mi'rajun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pikir secara maksimal, secara normal, Isra wa Mi'rajun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu perjalanannya Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan seorang hamba yang sangat mulia. Siapakah dia? Yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal pemberangkatan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kita semua sudah tahu, hadirin yang dimuliakan Allah. Tapi dengan kudrat dan kemuliaan Allah, dengan kekuasaan Allah, perjalanan Isra wa Mi'rajun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau baginda agung Nabi besar berangkat maghrib dari Masjidil Haram, tapi sholat subuh kembali lagi di Masjidil Haram. Sungguh kalau dihitung secara logika, secara pikiran tidak masuk akal, hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau kita tidak kembalikan kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa jauh perjalanan, berapa tahun seandainya dijalankan oleh manusia, tapi dengan kudrat dan iradah Allah, baginda Rasul berangkat dari Masjidil Haram setelah sholat maghrib, tapi dengan kekuasaan Allah sholat subuh sudah kembali lagi di Masjidil Haram. Kita kaji dan kita pikir dengan kekuasaan Allah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah yang kami hormati, sungguh bangga, sungguh untung kita menjadi umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatur campur sebagian beneran Batulen, sebagian Jawa, tapi saya pakai bahasa Inggris bagian timur. Tuba li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh bahagia, sungguh untung menjadi umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian kepada mulia? Karena kita tahu dalam sejarah tarikh Islam, karena kita ini sebagai umat Nabi Muhammad, umat yang paling terakhir, orangnya pendek-pendek, orangnya jelek-jelek, umat yang paling terakhir, tapi umat yang paling angkara masuk ke dalam surga Allah terlebih dahulu daripada umat Nabi yang sebelumnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pernah Nabi Allah Musa alaihi salam melapor kepada Allah, sungguh indah, sungguh bangga
Cukup untuk menjadi umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Allah Musa alaihi salam pernah menapur kepada Allah, ya Allah, ya Allah, saya menapur, ya Allah, saya angkatkan sebagai nabi yang terakhir saja ya Allah. Tapi bagaimana jawaban Allah? Sudah Musa, saya angkat nabi yang terakhir itu sudah ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu indahnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Musa tidak putus asa, tak dengan harapan, ya Allah, kalau memang saya ini ya Allah tidak diangkat sebagai nabi yang terakhir, sudahlah ya Allah, aku ini angkat sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah Musa, kata Allah, tidak bisa. Allah sudah menciptakan, mensiapkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pendek-pendek, ya seperti kita ini yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua berkat mendapat syafaatul ummah, pertolongan yang besar dari baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah, saya langsung ke tujuan pokok, ke intinya saja. Sekali lagi atas nama takmir Masjid Rodotul Jannah Jalan Johor 10 Surabaya, pertama dan yang utama kami ucapkan terima kasih yang tidak terhingga, utamanya kepada Hadrat Syekh Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus. Mari kita doakan mudah-mudahan beliau ini diberi kekuatan jasmani dan rohani, kesehatan jasmani dan rohani, karena beliau ini yang betul-betul menjaga agama Allah, syiar Allah, Majelis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan diberi keselamatan oleh Allah, dijauhkan dari bala malapetaka. Pertama dan yang utama sekali lagi mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, terutama doa restunya, perhatian, partisipasinya, dukungan, kehadirannya Anda sekalian yang hadir pada malam hari ini. Karena tanpa gotong royong kerjasamanya, acara yang diselenggarakan dalam kesempatan kita ini tidak akan jadi seperti ini. Berikutnya, manakala dalam pelaksanaan acara yang kita selenggarakan dalam kesempatan kita pada malam hari ini mendapat kesalahan, kekurangan, kehilafan, wajarlah kita sebagai manusia biasa, tentunya tak lepas dari kesalahan dan kehilafan. Ulama mengatakan sumbian insanu insanan likasrati lisyadihi akhta'ihi. Manusia dinamakan manusia karena banyak kesalahan, kehilafan, keteledoran. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum dan sesudahnya mohon maaf yang tak terhingga atas segala perhatian dan partisipasinya kami ucapkan. Jazakumullah khairan jazaa, dan kami sampaikan kepada Allah wa iyyakum bima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz Subuhi, dan kita dengarkan tadi daripada juga ada takmir masjid daripada Masjid At-Taubah, yang mana beliau juga kepengen mengundang acara kita di malam minggu yang insya Allah diselenggarakan malam minggu yang mendatang ini. Kita minta kepada Ustaz Abdul Rahman untuk bisa maju di kesempatan yang sangat mulia. Ustaz Abdul Rahman, foto Ustaz. Saudara Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh yang kami hormati dan yang kami muliakan, wabil khusus Al-Karim, Ibnul Karim, yakni Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus yang kami sangat hormati dan yang kami sangat taati, dan juga kepada segenap pengurus takmir Masjid Rodotul Jannah yang alhamdulillah
takdirnya ini adalah sahabat kami sendiri seperjuangan yang kami hormati. Alhamdulillah di kesempatan pada malam hari ini Allah mentakdirkan kami selaku pengurus Yayasan Masjid Al-Taubah, dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Al-Habib yang telah memberikan kesempatan kami untuk bisa berdiri di hadapan para hadirin sekalian. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengundang para hadirin kaum muslimin, kaum muslimat nanti tanggal 7 yang insyaallah kurang 1 minggu ini di Masjid At-Taubah kami akan menghadirkan Majelis Rasulullah ini. Kami sudah konfirmasikan kepada Al-Habib Idrus. Alhamdulillah beliau sangat antusias untuk hadir ke tempat kami, dan alhamdulillah kesemuanya sudah kami fasilitasi dengan baik dari panggung. Insya Allah kami akan memakai panggung ukuran 10 meter, insya Allah 15 meter, dan di lantai 2 kami persiapkan layar 3x4, dan di gang 4 juga dipersiapkan layar 3x4 lengkap dengan semua telok dan fasilitas yang lain. Ini menunjukkan bahwasannya dari pengurus Yayasan Masjid At-Taubah Jalan Raya Keranggan 4 nomor 39 ini untuk menghadirkan majelis Rasulullah SAW tidak main-main. Maka dari itu jauh-jauh hari kami sudah minta kepada Al-Habib Idrus, Habib, jenengan jangan keluar kota tersebut, tolong kesehatannya dijaga, powernya nanti difulkan di Masjid At-Taubah saja. Kita lihat ya. Maka dari itu semuanya tanpa terkecuali kami mohon kesediaannya, kehadirannya ke tempat kami yang sederhana ini. Tujuannya tiada lain adalah untuk mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kecintaan kita ini kepada baginda Rasul, insyaallah kelak nanti kita semuanya dikumpulkan dengan Nabi tercinta yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada suatu hal yang kurang berkenan, semata-mata itu adalah kekurangan daripada kami pribadi. Apabila itu ada suatu kebenarannya, semata-mata itu adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendengarkan juga sedikit nasihat yang beliau belajar di kota Hadramut juga, teman seperjuangan kita Habib Ali bin Al-Khairin. Kami minta maju kepada beliau untuk memberikan kepada kita nasihat, hingga mudah-mudahan kita semua yang hadir di kesempatan yang sangat mulia ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi ni'amahu wa yukafi masjida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pertama-tama saya hormati guru saya Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus, segenap tokoh ulama yang menghadiri majelis yang barakah ini. Sebenarnya saya ini tidak memiliki apa-apa, akan tetapi berhubung diperintah oleh guru saya Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus
akhirnya saya juga berdiri di sini, yang mana juga mengingatkan saya kepada Nabi Muhammad SAW bersabda, "Balighu anni walau ayat." Balik, sampaikanlah dari apa yang dariku, walaupun hanya seayat atau sekata. Alhamdulillah di Surabaya, khususnya di Masjid Ar-Raudhah di Jalan Johor ini, yang mana kita selalu membuat acara Nabi Muhammad SAW, Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini menandakan bahwa kita semua di sini ini mencintai kepada Rasulullah SAW. Semoga mendapat syafaatnya, insyaallah. Berkata Rasulullah SAW kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Wahai Ibnu Mas'ud, dulu suka sa'atan di hadzal masjid, walau taktubu syai'an wala tansa qalaman khairun laka min itqi ala raqbah." Rasulullah SAW berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu di majelis ilmu walaupun hanya sebentar atau 1 jam saja, walaupun tidak menulis sesuatu, walaupun tidak memegang pulpen, itu lebih baik daripada kamu memerdekakan 1000 budak." Mungkin zaman ini tidak ada budak, tapi zamannya Rasulullah banyak budak. Coba kita berpikir, hanya duduk saja tanpa menulis sesuatu, tanpa memegang pulpen, itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Coba kita berhitung, bagaimana kalau 1000 budak itu kita anggap harganya sama seperti kambing. Berapa harga kambing? 2 juta. Anggap 1 juta. 1 juta kalikan 1000 berapa? 1 miliar. Punya sampean duit segitu? Punya sampean? Ya, punya. Alhamdulillah, Rasulullah sudah memberikan jaminan kepada kita bahwa majelis ilmu itu lebih baik daripada kita memerdekakan 1000 budak. Kalau kita kalkulasi seperti tadi, berarti 1000 dari 1 miliar, Masya Allah. Alhamdulillah. Terkenang juga waktu saya masih di sana, pernah saya duduk sendiri sambil minum sahih teh. Habib Karim Asgar duduk lalu berkata sama saya setelah minum teh, Allah binniya. Ya, Allah binni. Jangan lupa dengan niat. Kita datang ke majelis ini, niatkan untuk segala hajat kita, niatkan terutama untuk membersihkan hati kita, niatkan untuk menjaga syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana niat ini walaupun hanya sepele, tapi sangat bermanfaat. Kita sholat saja harus dengan niat, tidak niat tidak sah. Kita berwudu dengan niat, ya. Kalau tidak dengan niat, seperti main air, ya. Apalagi sekarang ini dalam Isra dan Mi'raj mengenang Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini sesuatu yang sangat istimewa, di mana wahyu langsung diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah sholat. Sholat ini hal yang sepele, tetapi sangat susah untuk dijalankan, walaupun cuma 5 waktu. Kita melakukan sholat berarti sama juga dengan mi'rajnya kita kepada Allah. Kurang
kurang lebihnya minta maaf. Memang saya bukan orang ceramah, tapi berhubung diperintah oleh guru saya Habib Muhammad Al-Habib Idrus Muhammad Al-Idrus, ada mini kurang lebihnya minta maaf. Untuk hadal makan umum dan amal, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat, para orang tua di sini, hadirin dan hadirat yang mungkin umurnya jauh lebih tua dari saya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan rezeki kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa 'abana ma'alikal adhar ma'dini sirrikal asma' fahum sufnun najati imana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan kita semuanya, yang mana di saat ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia-manusia yang sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rasa cinta kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun cinta kepada kita semuanya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah Nabi Muhammad SAW yang dialaminya, bahkan perjalanan tersebut adalah perjalanan yang begitu indah sehingga Allah Subhanahu wa taala pun mengenang di dalam perjalanan tersebut. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang mana semuanya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, semua tempat yang disinggahi oleh Nabi Muhammad SAW, biarpun surga, biarpun neraka, biarpun langit daripada langit pertama ke langit yang kedua, ke langit yang ketiga, keempat, sampai langit berikutnya, sampai ke Sidratul Muntaha, bahkan ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke Hadratul Rahman, ke hadrahnya Allah Subhanahu wa taala, begitu mulianya Allah, begitu mulianya Nabi kita Muhammad SAW, sehingga alas kakinya pun tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melepaskannya. Berbeda dengan yang dialami oleh Nabi Allah Musa alaihissalam, yang mana ketika Nabi Allah Musa alaihissalam ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi Allah Musa alaihissalam lupa untuk tidak melepas daripada alas kakinya
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melepas alas kakinya tersebut. Ikhla' na'laik ya Musa fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Lepas alas kakimu itu wahai Musa, karena engkau berada di suatu tempat yang sangat mulia itu. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, ke hadapan Sidratul Muntaha, bahkan ke hijab yang terakhir, begitu mulianya alas kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melepaskannya, bahkan tidak ada perintah untuk melepaskannya di waktu itu. Maka alas kaki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi mulia, bahkan di zaman sekarang dibuat sebagai pedoman, dibuat sebagai jimat. Karena mulianya sebagai apa? Dengan alas kaki yang dipakai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bagaimana jika manusia yang sangat dekat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan jika ada dari manusia yang mana ketika bersolawat kepada Rasulullah SAW dengan bersolawat dengan rasa rindu, dengan rasa syauq, dengan rasa mahabbah, beda dengan seseorang yang bersolawat sedemikian ribu kali tetapi dengan tidak rasa rindu kepada Rasulullah SAW. Tetapi ada orang yang bersolawat kepada Rasulullah SAW ketika menyebutkannya di dalam solawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, apapun bentuk solawatnya, tetapi dengan rasa rindu, rasa syauq, rasa yang begitu gejolak asmara yang dialami oleh manusia tersebut ketika menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama mereka. Tadi siang sangat dikejutkan saya, ada beberapa laporan, ada beberapa jamaah yang di sini, ada yang mengirim saya daripada pesan WhatsApp dan juga pesan daripada inboxnya. Pesan jamaah tersebut, dia tadi pagi ketika terlelap di dalam tidurnya, dia ada jamaah yang hadir di sini berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, sesungguhnya saya Muhammad telah menunggu jamaah majelis Rasulullah di Masjid Raudhatul Jannah sejak tadi pagi. Shallu ala Muhammad. Sejak tadi pagi saya tunggu mereka untuk hadir di masjid ini, katanya Rasulullah SAW di waktu itu. Ketika saya tanya, alangkah mulianya yang mana di malam hari ini kita berkumpul bersama-sama bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak tadi pagi Nabi Muhammad SAW sudah menunggu kita di hadapan sejak tadi pagi, dan dia pun itu berjumpa dan bermimpi ke hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau alas kaki saja hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah itu menjadi mulia, alas kaki yang dibuat untuk sebagai penginjak kaki itu menjadi mulia karena dipakai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan bagaimana jikalau seseorang hatinya begitu cinta, begitu rindu terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam maulidnya, wa tasharrafus samawat wa man fihinna bi isyraqi nuri dzalika sirat. Langit-langit saja menjadi mulia yang telah dilewati oleh Nabi kita Muhammad SAW. Langit sudah mulia, langit itu sudah mulia, tetapi di waktu itu menjadi mulia lagi. Karena kenapa? Karena telah dilewati oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan tidak, Nabi Muhammad SAW tidak melewati langit yang pertama, ke langit yang kedua telah dibuka oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut siapa? Untuk menyambut Nabi kita Muhammad SAW, seraya mengatakan ahlan bika ya Muhammad, hani'an laka ya Muhammad. Tidak melewati Rasulullah SAW dari langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, keempat, yang kelima, sampai langit yang terakhir. Itu semuanya menyambut karena keberadaan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Langit saja menjadi mulia, langit menjadi mulia karena dilewati oleh Nabi kita Muhammad SAW. Alas kaki yang dipakai oleh Nabi kita Muhammad SAW pun menjadi mulia karena kenapa? Dipakai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan bagaimana manusia yang mengalir di dalam dirinya
daripada darahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau manusia yang telah sibuk ketika bersolawat dengan rasa rindu kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad pun di situ pasti menunggu Anda semuanya di rumah Anda ketika Anda bersolawat kepada Rasulullah SAW. Bayangkan akhlak mulianya Nabi Muhammad SAW. Bayangkan betapa indahnya dan tampannya Rasulullah SAW. Bayangkan betapa indahnya daripada perilaku Nabi Muhammad SAW. Bayangkan betapa Islam itu menjadi indah karena keberadaan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan nabi-nabi yang terdahulu, Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim, dan semuanya para nabi rela mencopot daripada jabatannya asal menjadi umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma ja'alni min ummati Muhammad. Wahai Allah, jadikanlah saya menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi saya rela mencopot daripada jabatannya. Lain di zaman sekarang yang mana semua orang sudah tergila-gila yang namanya dengan jabatan. Ini diabaikan, bahkan agamanya telah diabaikan, bermain politik di situ. Tetapi mereka para anbiya, para mursalin tidak tergila-gila dengan yang namanya jabatan. Bahkan jabatan diabaikan begitu saja. Lempar, wahai Allah, saya tidak butuh ini. Asal saya bersama Nabi kita Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Di dalam kitab Siratul Nabawi bahwasanya ada sahabat yang sangat mengidolakan Nabi Muhammad SAW dan sangat mencintai Rasulullah SAW. Dipotong tangannya. Ayo saksikanlah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah wa Uzza. Tidak. Asyhad bi anna Allah Ta'ala Rabbi. Saya bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhan. Wa anna Muhammad habibi. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah kekasih. Ishad, disuruh memberikan kesaksian. Ayo kasih. Tebas potongnya satu lagi tangannya yang lain. Tangan kiri nggak dipotong di sini. Kalau engkau tidak bisa memberikan kesaksian lagi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Lata wa Uzza, Tuhan kami, maka aku akan tebas lagi daripada anggota tubuhmu yang lain. Saya tetap memberikan kesaksian bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Ini halawatul iman, daripada manisnya iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka pantaslah mereka sahabat-sahabat Rasulullah SAW mendapat suatu keistimewaan dari Allah. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan di setiap ayat daripada menjunjung tinggi daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallah. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala radhiyallahu anhum wa radu'an, yang mana mereka itu ridha kepada Allah dan Allah pun ridha kepada siapa? Kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal ikhwan, teman-teman yang kami muliakan, para sahabat-sahabat yang kami muliakan, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, cukuplah kita sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya Isra wal Mi'raj. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun meraih kecintaan Allah dan Allah. Gimana kita mau akan dikenal dengan Allah tetapi kita tidak mengenalkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Gimana kita akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Diri kita saja kita enggan untuk kita muliakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana hajat kita mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita saja lari dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau Anda di setiap hari Anda kenalkan diri Anda dengan Allah, kenalkan terus dengan Allah, ketuk pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya Anda, jikalau Anda mau masuk ke rumah Anda, jikalau Anda tidak dibukakan oleh pintu di dalam atau orang tua Anda atau keluarga Anda, pasti Anda akan berusaha untuk mengetuk pintu tersebut. Ketuk dan ketuk terus pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Anda akan merasakan daripada halawatul iman, daripada manisnya iman kehadiran Allah.